Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah karena atas berkah rahmat dan inayahnya sehingga pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Banyak saudara-saudara kita yang kemudian tahun lalu masih sempat bersama-sama dengan kita, tetapi tahun ini Allah sudah mencabut nikmat umur yang Allah berikan sehingga kemudian tidak lagi dipertemukan dengan bulan suci. Begitu juga terlalu banyak saudara-saudara kita yang kemudian diberi nikmat umur untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi kemudian Allah mencabut nikmat kesehatan sehingga kemudian mereka tidak berkesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah bulan suci Ramadan. Ada juga hamba yang kemudian diberi nikmat umur, diberi nikmat kesehatan, tetapi Allah mencabut nikmat kesempatan. Mereka tidak diberi ruang waktu. Mereka disibukkan oleh kegiatan, pekerjaan-pekerjaan duniawi, sehingga tidak berkesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah telah gariskan kepadanya. Lalu kemudian ada juga di antara kita yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat iman dan hidayah kepadanya sehingga tidak digerakkan hatinya untuk datang dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan hidayah. Mari kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Takdir dan kematian tidak ada yang bisa menolak. Hanya doa dan amal-amal kebaikan yang kemudian bisa menunda takdir. Ada sebuah kisah di mana Nabi Daud alaihissalam suatu ketika duduk di suatu tempat dan di sampingnya duduk pula seorang pemuda yang ganteng. Lalu kemudian datanglah malaikat pencabut nyawa untuk kemudian memandangi sang pemuda yang ganteng itu. Lalu kemudian Nabi Daud bertanya kepada malaikat, ada gerangan apa sehingga malaikat memandangi pemuda yang ganteng yang duduk di samping saya? Lalu kemudian malaikat menjawab, saya akan mencabut nyawa dari sang pemuda ini di tempat ini 7 hari yang akan datang. Lalu kemudian malaikat itu pergi. Nabi Daud lalu memandangi pemuda itu, lalu bertanya kepadanya, wahai sang pemuda, apakah engkau sudah punya istri? Lalu sang pemuda berkata, saya belum beristri, wahai Tuan. Lalu kemudian Nabi Daud alaihissalam berkata, apakah engkau ingin beristri, ingin menikah? Pemuda yang baru menjawab, tentu saja, Tuan, saya ingin beristri dan saya ingin. Lalu Nabi Daud kata kepada pemuda itu, kalau begitu, kalau Anda ingin menikah, maka datanglah kepada seorang yang amat terhormat kalangan Bani Israel dan sampaikan kepadanya bahwa saya diminta oleh Daud alaihissalam untuk
menikahkan putri Anda dengan saya. Kemudian pemuda itu segera melaksanakan amanah perintah dari Nabi Daud. Lalu kemudian pemuda itu mendatangi si Fulan dari golongan Bani Israel itu dan menyampaikan apa yang menjadi pesan Nabi Daud alaihissalam. Disampaikanlah kepada si Fulan dari golongan Bani Israel itu bahwa saya disuruh untuk menikahkan putri Anda dengan saya. Lalu kemudian si Fulan tentu tidak punya kuasa dan tidak punya kemampuan untuk menolak kalau ini adalah perintah dari Nabi Daud alaihissalam. Maka kemudian pemuda itu dinikahkanlah dengan anak si Fulan. Lalu kemudian pemuda itu kembali menyampaikan kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Tuhan, saya sudah menikah dan dinikahkan oleh si Fulan. Lalu kemudian Nabi Daud menyampaikan, kalau begitu segeralah bawa istrimu untuk tinggal bersamamu. Dan setelah itu 7 hari kemudian datanglah kembali ke tempat ini untuk menemui saya. Si pemuda itu lalu kemudian melaksanakan apa yang menjadi perintah. Setelah 7 hari kemudian dia datang kembali ke Nabi Daud di tempat yang sama. Lalu Nabi Daud berkata, wahai pemuda, apa yang engkau rasakan selama 7 hari ini? Lalu kemudian pemuda itu menjawab, tidak ada satupun kebahagiaan dan kenikmatan yang menyerupai apa yang saya rasakan selama 7 hari yang saya rasakan. Lalu kemudian Nabi Daud memanggil pemuda itu untuk duduk di sampingnya sambil kemudian menunggu malaikat pencabut nyawa, sebagaimana janji yang disampaikan kepada malaikat pencabut nyawa kepada Nabi Daud. Tetapi kemudian berselang beberapa lama waktu menunggu, malaikat pencabut nyawa pun belum segera datang. Akhirnya kemudian Nabi Daud alaihissalam menyuruh pemuda itu untuk kembali menemui keluarganya. Lalu kemudian diminta untuk kembali datang 7 hari yang akan datang. Lalu kemudian pemuda itu setelah 7 hari kemudian kembali datang menemui Nabi Daud di tempat yang sama. Sambil menunggu, Nabi Daud menunggu malaikat pencabut nyawa untuk mengambil nyawa si laki-laki itu, si pemuda itu. Tapi itu tak kunjung datang. Dan berulang dari 7 hari ke 7 hari yang berikutnya, malaikat pencabut nyawa tidak kunjung datang. Lalu kemudian suatu ketika malaikat pencabut nyawa datang menemui Nabi Daud alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Daud alaihissalam berkata kepada malaikat, wah malaikat, bukankah engkau pernah berkata bahwa kamu akan datang mencabut nyawa si pemuda itu 7 hari yang akan datang? Kenapa kemudian setelah berulang-ulang 7 hari malaikat pun tidak pernah dan tidak kunjung datang mencabut nyawa si pemuda itu? Lalu kemudian malaikat pencabut nyawa berkata, wahai Nabi Daud alaihissalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu, sehingga kemudian Allah menunda takdir kematiannya sampai kemudian 30 tahun yang akan datang. Masya Allah. Inilah yang kemudian sesungguhnya ketika amal-amal kebaikan kita laksanakan, kita lakukan, kita tetap istiqamah di jalan Allah, kita tetap memelihara kerukunan keluarga, menjaga keutuhan keluarga, melaksanakan perintah-perintah Allah, maka kemudian Allah bisa saja menunda takdir kematian kita yang telah digariskan sebelumnya. Oleh karena itu, saya berharap dan mengajak kita sekalian, mari kita senantiasa beramal kebajikan
dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu bisa menjadi hal-hal yang bisa menunda takdir musibah yang akan menimpa kita. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.